Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidna fahma. Amin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan utama, mari kita bersama-sama senantiasa dalam detik ini dimulai dengan syukur nikmat. Syukur itulah janji Allah, kita akan digelontorkan nikmat yang lebih banyak lagi. Ini yang dirahmati Allah. Saya berkesempatan untuk berbicara di sini. Saya selalu berpikir, apa sih yang mungkin bisa kita sampaikan yang nanti setelah pulang dari sini menambah ilmu sebagai bekal untuk meningkatkan derajat ibadah kita. Itu selalu saya pikirkan. Dan kalau bisa yang ringan-ringan saja. Bapak dan Ibu yang dihormati dan dirahmati Allah, kita mencermati perkembangan kehidupan. Hal yang kita alami sudah difirmankan oleh Allah dan sudah berapa kali saya cicil, saya sampaikan. Ya ringan itu diantaranya saya pernah membahas di sini tentang lalai. Manusia jangan lalai, saya pernah bahas. Saya juga pernah bahas tentang ghaflah, itu lalai. Saya pernah bahas tentang saling menasihati. Saya pernah bahas yang mungkin pada hari ini saya bertitik tolak dari surat Al-Imran 134 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu adzim. Maka pada hari ini, nanti mungkin yang ke depan saya bahas lagi, masih tetap seperti itu saya bertitik tolak dari sebuah firman Allah yang pada hari ini ada di antaranya tanda-tanda orang bertakwa. Yang saya bahas jadi adalah wal kadhiminal ghaidh. Karena apa? Karena sangat banyak sekarang ini di mana-mana orang marah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit itu. Banyak sekali sekarang di mana-mana saling mencaci. Coba kita lihat TV. Mungkin tayangan paling banyak dan juga sebetulnya rating juga paling banyak, makanya disenangi. Banyak TV yang saling memarah-marah. Kalau saudara apalagi ini kita disuguhi dengan sesuatu yang membuat marah. Di antaranya apa? Hari kemarin jebret naik BBM. Banyak yang marah itu. Sambo, kenapa ya cuma dibegitukan? Kenapa sih tidak ditahan? Kenapa sih marah? Allah berfirman, salah satu tandanya orang takwa adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bahkan ada yang mengatakan para ulama, yang kuat itu bukan ahli gulat, bukan jago tinju, bukan pula pelari yang luar biasa ranking 1 dunia. Tetapi kata para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya.
dapat mengalahkan hawa nafsunya. Itu orang yang kuat. Sebagaimana Rasul juga pernah mengatakan bahwa perang Badar, perang Kondak, dan perang-perang yang lain bukan perang yang besar, kata Rasul. Maka perang yang besar adalah bagaimana kau mengalahkan nafsumu, amarahmu, kata Rasul. Perang sangat besar itu. Dan musuhnya ada di diri kita sendiri. Kalau musuh orang lain bisa kita lihat dari mana datangnya kita hadapi. Tapi kalau amarah itu ada di dalam hati kita, sehingga sulit kita akan mendeteksi, bahkan bisa kalah fatal. Oleh karena itu, Rasul bersabda, barang siapa yang dapat mengkalama ghaiba, barang siapa, man itu barang siapa atau siapakah, kalama yang dapat menahan ghaiba, amarah, wa huwa qadir, dan itulah orang yang siapa? Marahnya itu kepada siapa yang bisa ditahan? Marah yang sangat berharga, dan marah kepada orang yang bisa dimarahi dan dia dapat melampiaskan. Misalnya siapa? Seorang atasan marah kepada anak buahnya. Kalau orang yang di bawah bisa menahan amarah karena takut, bukan itu yang disebut menahan amarah. Sepertinya gini, aduh saya tuh bisa menahan amarah, siun ke atasan. Itu bukan marah yang dihargai oleh dalam ayat ini. Yaitu marah yang bisa melampiaskan tetapi ditahan. Misalnya kita punya anak, kok kelihatannya nggak nurut sama ibunya, cepat marah luar biasa. Tetapi di situ si ibu tadi kepada anaknya kan tidak ada yang ditakuti, pasti dia bisa melampiaskannya. Tetapi yang disebut menahan amarah didapatkan pahala adalah menahan amarah yang dapat dilampiaskan tetapi ditahan. Jadi kita marah kepada siapapun saja yang kira-kira di sana adalah posisinya di bawah kita, kita dapat menahannya. Itu yang namanya al-kadhimin al-ghaidha. Hadisnya begini, lengkapnya begini, mangkadam ghaidha wa huwa qadir ala ayyuhliquha da'allah azza wa jalla ala rusihil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhfiyallahu minal khuri masya'a. Barang siapa mangkadzaba dapat menahan amarahnya, wa huwa qadir, padahal dia mampu melampiaskannya karena kepada bawahan bisa melampiaskan. Lalu yang berikutnya adalah maka Allah Ta'ala akan memanggilnya nanti di akhirat di depan manusia-manusia yang lain dan dibanggakan dirinya oleh Allah, dan akhirnya oleh Allah diberikan kesempatan untuk memilih bidadari yang mata jeli. Saya tidak tahu sampai sekarang ini, jadi wanita yang mata jeli itu lebih cantik dari yang tidak jeli barangkali. Ini dalam hadis. Oleh Allah dipersilakan untuk memilih bidadari yang bermata jeli, ditegaskan di sini. Subhanallah min lahur. Jadi bermata jeli. Siapa tadi yang bisa menahan amarah, tetapi amarah itu yang bisa harusnya dilampiaskan dia tahan. Tetapi kalau amarahnya tadi bisa ditahan karena takut, tidak termasuk ini. Etama tidak dalam kondisi ibadah itu hanya marah biasa dan barangkali adab saja baik. Jadi dia menahan marah, beradab menahan marah, tetapi tidak termasuk konsep bahwa bin al-balqadi itu sebagai tandanya orang bertakwa dan lalu dijanjikan akan mendapat bidadari dan dibanggakan oleh Allah di kiamat nanti. Di satu saat kata-kata marah ini juga oleh Rasul dicontohkan. Menurut riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa ada sahabat yang menghadap Rasul. Ya Rasul, tolong aku beri nasihat, satu kata saja, sehingga aku tidak akan menanyakan kepada yang lain, dan aku menjadi tenang dan akan selamanya saya pegang nasihat itu.
Apa kata Rasul jawabannya? Jangan marah. Nasihat yang pendek dan satu kata yang diminta pada Rasulullah, satu kata saja, dan ketika setelah diberi itu tidak akan tanya yang lain tentang hal itu. Maka Rasul menjawab, jangan marah. Artinya menahan amarah ini luar biasa. Posisinya di dalam hablum minanas. Dan tentu hablum minanas itu merupakan investasi kita untuk hablum minallah dan untuk mendapat ridho Allah di alam nanti. Karena apa? Karena akhirat itu hanya referensi apa yang di dunia. Akhirat sesungguhnya referensi saja. Kalau di dunia mendapat ridho Allah, pasti di akhirat mendapat ridho Allah. Kalau di dunia maksiat, pasti di alam akhirat nanti dapat sukhtullah, azab Allah. Kalau kita di dunia dapat ridho Allah karena kita taat, maka yakin di akhirat nanti akan dapat surga. Dan surga adalah hanya ridhonya Allah saja. Barangkali Bapak Ibu sekalian, mari kita latih diri kita untuk menahan amarah. Terlebih tanda-tanda menahan adalah kita akan dapat adil nantinya. Marah boleh, ya. Marah itu boleh. Ketika kemarahannya tak menjerumuskan diri kita. Marah itu boleh. Ketika marahnya itu tidak menjerumuskan diri kita. Dan juga tidak menyebabkan, bisa cari dulu lupa lagi. Kesenangan kita tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Kita boleh senang, kita boleh marah. Kalau senang, kita tidak boleh membuat diri kita itu menyimpang dari kebenaran. Kalau marah boleh marah, tetapi jangan sampai marah itu menjerumuskan diri kita. Sekian itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari bersama-sama kita berdoa, dan ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ini barangkali sebagai oleh-oleh nanti bisa saya kapan-kapan saya share. Doa yang dicontohkan Rasul untuk meminta pertolongan pada Allah dalam menyelesaikan setiap urusan. Ini contoh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Diawali dengan memuji Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya yang maha hidup, yang maha mengurus sendiri. Birahmatika astaghiitsu waslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Wahai Rabb yang maha hidup, yang maha mengurus diri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan. Jadi Rasul beri contoh, ketika kita menyelesaikan segala urusan di dunia ini, mohon pertolongan rahmat dari Allah, dan jangan Allah lepaskan sedikit pun tentang penyelesaian tanpa bimbingan dan pertolongannya. Itulah contoh doa, mudah-mudahan nanti saya share. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu waslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Sama-sama mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kodean nanti.